Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam situasi kondisi bagaimanapun kita harus membulatkan tekad untuk benar-benar mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat yang berada pada kitabul makhluqi ataupun lebih-lebih ayat-ayat yang berada di dalam kitab manzilah. Nah, maka pada malam kini kita sampai kepada ayat 277 dari surah Al-Baqarah. Kita lihat dulu artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan akan yang soleh dan mendirikan mereka akan salat dan membayarkan atau mendatangkan mereka akan zakat, untuk mereka pahala mereka adalah di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah takut atas mereka dan tidak pula mereka itu gentar. Ayat 278. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai manakah orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah dan tinggalkan olehmu apa yang tersisa daripada riba jika ada kamu orang beriman. Ayat 279. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka jika tidak melakukan kamu, itu meninggalkan sisa riba, maka berarti telah mengumandangkan kamu dengan perang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi berarti kamu mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul, atau sebaliknya. Nah, dan jika bertobat kamu, maka untuk kamu pokok harta kamu, ru'us kepala artinya pokok, kamu jadikan sebagai modal. Nah, la tazlimuna, tidaklah menganiaya kamu, wala tuzlamun, dan tidak pula dianiaya kamu. Jadi tazlimun menganiaya, tuzlamun dianiaya. Nah, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisar. Nah, dan jika ada mempunyai kesulitan, maka menunggu hingga mudah. Maksudnya orang berutang kalau ada di dalam kesulitan yang tidak mereka buat-buat, itu tunggu sampainya mencapai kemudahan. Nah, wa anta saddaqu, dan bahwa mensedekahkan kamu itu lebih baik bagi kamu jika ada kamu mengetahui. Artinya merelakan, baik seluruhnya atau sebahagiannya.
Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan bertakwalah kamu atau takutlah kamu akan hari dikumpulkan kamu padanya hari itu kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kemudian dicukupkan tiap-tiap diri apa yang telah mengusahakan diri, dan mereka itu tidak dianiaya mereka. Nah, itu arti ayat. Nah, kalau kita lihat susunan bahasanya menurut undang-undang bahasa, ayat itu dimulai oleh Allah dengan inna. Inna itu disebut dalam bahasa Quran dengan huruf taukid. Taukid bahasa kitanya adalah menunjukkan kepada yang sebenar-benarnya, benar-benar. Maka berarti bahwa sesungguhnya. Nah, kemudian allazina itu isim mausul namanya. Jadi bahwa sesungguhnya siapa? Orang-orang atau mereka. Nah, mereka yang bagaimana? Amanu, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mengamalkan mereka akan yang soleh. Berarti amilu itu fi'ilnya, solihat itu adalah maf'ulun bih. Mengamalkan mereka, mereka amalkan yang soleh. Nah, dan kemudian tidak cukup sampai situ, wa aqamus sholata, dan mendirikan mereka. Apa yang mereka dirikan? As-shalah, salat. Nah, jadi as-salatu juga kalimat penderita. Wa atawuz zakata, dan mendatangkan mereka akan zakat. Nah, lahum itu jar dan majrur, muta'alliqun bikainun, maka berarti adalah untuk mereka, pahala mereka. Inda rabbihim jujar dan majrur, inda rabbi, maka ju ada kainun di dalamnya. Jadi adalah untuk mereka, pahala mereka adalah pahala itu di sisi Tuhan mereka, bukan di yang lain-lain. Nah, dan kemudian karena adanya pahala di sisi Tuhan mereka, nah, maka akibat yang ditimbulkan oleh pahala itu adalah la khaufun, mereka tidak akan merasa takut. Nah, itu mutlaknya takut di situ adalah kepada kebenaran. Asal bernama kebenaran mereka tidak dua-dua setengah hati. Nah, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu merasa sedih. Mereka akan tetap merasa beruntung sekalipun dirugikan oleh kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita lihat bentuk katanya. Nah, maka pertama dulu harus kita tahu bahwa ayat itu satu bicara tentang orang beriman. Yang kedua berbicara tentang amal soleh. Nah, maka antara iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Mengapa? Sebaik apapun perbuatan manusia tetapi tidak didorong oleh iman atau tidak berdasar dengan iman, itu tidak laku. Nah, kemudian pun sehebat apapun imannya tapi tidak ada berwujud di dalam bentuk perbuatan amal baik lahir atau batin, maka iman pada waktu itu disebut dengan iman palsu. Nah, jadi iman dan amal soleh itu adalah paket, satu paket. Nah, dan kemudian paket, termasuk paket itu juga mendirikan solat. Nah, sekalipun you beriman, you amalkan yang baik-baik, tetapi tidak di dalam bentuk mendirikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada yang lain terhubungnya, yang lain yang you harapkan. Nah, maka itu berarti tidak amal saleh. Nah, dikarenakan tidak beriman. Nah, dan kemudian iman, amal soleh dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan melebur sangkutan hatinya kepada alam.
terutama sekali adalah harta. Maka oleh sebab itu mereka itu tidak segan-segan, bahkan menjadi kebutuhan oleh mereka untuk mengeluarkan sebahagian daripada hartanya. Disebutlah itu dengan zakat. Nah, maka itu zakat itu ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, yang wajib itu ada dua macam. Ada yang ada ketentuannya, ada waktu dan ada ukurannya. Nah, kemudian ada yang wajib itu tidak ditentukan ukuran dan tidak ditentukan waktunya. Nah, jadi memang iman melahirkan amal soleh, membuat mereka berhubungan dengan Tuhan, menjadikan alam berguguran dari dalam hatinya, lalu di dalam berwujud di dalam bentuk perbuatan, baru dapat upah, dapat pahala di sisi Tuhan mereka. Nah, coba bayangkan agama kita lengkapnya. Jadi iman saja sehebat apapun tidak bisa melahirkan pahala. Amal saja walaupun baik tidak bisa kalau tidak ada iman. Walaupun iman dan amal soleh tetapi tidak membuat kita berhubungan dengan Allah, masih kepada yang lain tersangkutnya hati, itu juga gagal. Nah, jadi kalau kita bulekan sadonya tu untuk mendapatkan pahala itu, ya, itu bukanlah persoalan yang mudah, tetapi bukan persoalan yang sulit. Sulitnya adalah bagi orang-orang yang tidak mengerti. Akan mudahlah mendapatkan pahala tadi oleh orang-orang yang mengerti. Maka untuk itulah kita di dalam mempelajari agama Allah sampai kepada tingkat mengerti, bukan hanya sekedar sampai kepada tingkat tahu. Maka kita sudah berulang dalam pengajian ompek kesempurnaan ilmu itu. Pertama tahu, yang kedua mengerti atau paham, kemudian ia diwujudkan, diamalkan, dan kemudian ia ditularkan atau didakwahkan. Nah, maka majelis taklim tidak akan bergeser setapak pun daripada yang ompek itu. Apa sebab dia mengaji? Supaya tahu, supaya mengerti, supaya dapat berbuat, supaya dapat memberi orang lain kebaikan atau kebenaran. Begitulah kita di dalam Islam. Nah, lalu dikaji cek-cek. Amanu, apa itu iman? Nah, iman itu ada dua objeknya. Yang pertama sekali percaya atau beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala lah, ya, atau dari Allah seluruhnya. Allah yang memulai, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, dari kuman sampai gajah, dari bumi sampai ke langit, dari yang zahir sampai kepada yang batin, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman. Jadi kalau kita betul percaya, itu adalah iman. Nah, dan iman yang semacam itu masuk ke dalam kategori rububiyahnya Allah. Jadi wajib mempercayai rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan agar manusia itu jangan repot, jangan payah, modal itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya tentang rububiyah Allah itulah diagih. Malah bukan manusia yang baik saja yang diberi oleh Allah, bukan orang Islam saja, orang kafir pun sudah diberi. Nah, orang sedurhaka apapun sudah diberi oleh Allah. Iblis sekalipun diberi oleh Allah modal untuk itu. Itu sebab kalau ditanya kepada orang-orang kafir sekalipun, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia tetap akan menjawab Allah, karena itu sudah diberi oleh Allah. Tidak ada satu roh pun yang tidak diberi oleh Allah, bahwa Rabbnya adalah Allah. Nah, kemudian iman itu, kalau tadi dari Allah, kini ilallah, kepada Allah. Jadi manusia diberi berbagai macam kemampuan oleh Allah, maka kemampuannya itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi mampu takut, takutnya itu tertuju kepada Allah. Ya Allah yang takuti.
Manusia diberi rasa harap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapan itu tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kepada Allahnya berharap. Tidak ada satupun yang ada di dalam dirinya itu yang tidak tertumpu, yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengerti tadi, orang yang paham tadi. Sekalipun ilmunya tinggi, tapi kalau tidak mengerti, tidak diberi. Nah, itu sebabnya hari kini kalau kita lihat, kita sebagai umat Islam yang telah lama memeluk agama Islam, kadang-kadang pengertian kita, pemahaman kita jauh lebih kurang daripada orang-orang yang baru masuk kepada Islam. Nah, orang yang masuk kepada Islam itu kita sebut dengan mu'alaf. Tapi kalau kita perhatikan, kadang-kadangnya orang yang masuk kepada Islam itu dikarenakannya mengerti. Yang kita masuk Islam bukan didasarkan kepada pengertian tadi, dek warisan cuma, dek kebiasaan cuma, dek ibu bapa Islam cuma. Sehingga keislaman kalau kita ukur dengan mereka yang baru masuk Islam, bukan seluruhnya, tapi banyak jumlahnya, merekalah yang lebih patut disebut dengan orang yang mukmin, yang kitalah yang seharusnya yang harus mengaku sebagai orang-orang yang mu'alaf. Mu'alaf dijinak-jinaki. Itu makanya terbukti dalam kehidupan kita umat Islam, yang mayoritas katanya Islam itu suka kepada bujuk-bujukan, suka kepada janji-janji, suka kepada untung-untungan. Kalau dibuatkan apa yang mungkin dapat, ya, akan menguntungkan kepada mereka, mereka namuh kepada Islam. Tapi kalau indak-indak. Nah, jadi orang beriman itu yang dua tu harus lengkap. Pertama, lah dia gia itu oleh Allah. Yang kedua, kitalah mencari. Juga kita cari dengan pengertian tadi. Nah, itu sebabnya orang-orang beriman itu harus membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya merasakan bahwa Allah itu senantiasa selalu memberi keuntungan kepadanya. Kalau itu dapatnya rasakan dalam kehidupan, makanya akan bertindak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya je kita sama kita. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita ingin itu menjalin hubungan baik dengannya. Kalau kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita, kita ingin itu untuk mendekat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Bandingkanlah perbuatan baik, sebaik apapun perbuatan manusia, tidak akan mungkin dibandingkan dengan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak paham, maka hubungan kepada Allah menjadi menurun, merosot, bahkan hilang sama sekali. Sedangkan hubungan kepada yang lain, sampai-sampai hubungan jiwa mereka tadi hanya ke Amerika Serikat. Apapun mencontoh ke Amerika Serikat, apapun nyepatuhi yang datang, budaya dari Amerika Serikat, itu contohnya ikuti, itu contoh saja dalam kehidupan kita. Nah, jadi balik kita berbalik, pantas Allah memulai kata tadi dengan inna, taukid, benar-benar kalau yolai seperti itu. Nah, maka kelanjutan dari kepercayaan terhadap rububiyah itu disebut nanti dengan tauhid rububiyah. Lanjutan daripada kepercayaan terhadap uluhiyat, ya, itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, maka dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kaulah kita hidup. Dengan rasa esanya Allah Subhanahu wa taala itulah kita hidup. Yang namanya hidup itu pasti beramal. Tinggal dek kita memilih lagi mana yang dibenarkan oleh syarak, mana yang tidak dibolehkan oleh syarak. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang disuruh oleh syarak, sekalipun kita tidak melakukannya, belum melakukannya, tapi kita sudah berniat,
itu sudah berarti sudah selesai kita lakukan. Nah, contoh kalau kita berniat umroh kini, nah lalu niat itu undang-undangnya qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Lala kita adukan itu DP pembayaran walaupun belum cukup misalnya, itu kalau kita gagal nanti mati misalnya, nanti berarti kita sudah dapat pahala umroh secara utuh. Nah, begitu Allah kasih sayangnya kepada kita. Nah, dan kemudian hal-hal yang tidak baik kalau kita tinggalkan itu juga dapat pahala. Nah, misalnya kita tergoda oleh berbagai macam godaan, lalu mampu kita untuk meninggalkan godaan itu dapat pahala. Nah, maka di dalam sebuah riwayat keterangan diterangkan, kalau seorang hamba ingin berbuat baik, sudah nampak bekas daripada perbuatan baik tadi, hadonnya usahakan seketek tadi seperti DP, ya, itu sungguhnya mereka sudah mendapat pahala sekalipun mereka nanti tidak sampai melaksanakannya. Nah, orang-orang yang berniat untuk mengerjakan perbuatan yang tidak baik lalu belumnya perbuat, nah, maka pada waktu itu belum dapat dosa, tetapi bergetar tiang aras, menggigir kalam. Itu contohnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal dek kita memilih amal soleh yang baik-baik harus kita lakukan, dan kemudian yang buruk harus kita tinggalkan. Keduanya dapat pahala sekalipun alun lagi dilaksanakan atau belum ditinggalkan, itu kita sudah dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak contohnya perbuatan-perbuatan baik itu. Kadang-kadang tidak bisa diukur secara kasat mata. Indak baik je nyawa, tapi itu baik. Nah, indak benar kecil kita, tapi kadang-kadangnya itu benar. Itu makanya di akhir surat Kahfi itu kita sudah pelajari betapa jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir, sehingga dicela oleh Nabi Musa sendiri. Maka pada sisi Allah Subhanahu wa taala kiranya itu adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kaji yang seperti itu tidak boleh kita kemas, tidak boleh kita jadikan sesuatu pegangan, ya, namun begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa penilaian manusia itu tidak pas. Penilaian Allah ialah yang pasti. Kita dinilai dari berbagai macam penilaian. Ada yang menilai kita ke manusia, ada yang menilai kita ke kita sendiri, ada yang menilai kita tu malaikat, ada yang menilai kita tu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Penilaian Allah itulah adalah mutlak, benar penilaian Allah. Penilaian malaikat itu mempunyai kelemahan. Penilaian orang kepada kita itu paling lemah, dan penilaian diri kita sendiri itu adalah penilaian yang semu. Itu makanya banyak sekali manusia itu kadang-kadang tak ada yang tentu deknya cik juga, tapi nya merasa hebat, merasa gagah, ajib, sombong dan lain sebagainya. Pendek kata, orang yang semacam itu mampunya itu mencela, ya, orang-orang yang salat padahal mereka sendiri belum pernah membaca dua kalimat syahadat. Itu contoh. Nah, jadi dalam kehidupan kita sempurnakan iman dan kemudian berbuatlah yang baik-baik, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Nah, maka ayat itu dilanjutkan wa aqamus shalah. Di dalam beramal itu, di dalam berbuat itu harus dengan Tuhan, itu maksudnya. Kalau kita ulang batanyo, definisi amal itu, ya, kalau amal soleh lah jaleh tadi, ada dikecekkan beramal. Dan dikatakan amal itu adalah aktivitas hidup, disengaja atau tidak, disadari atau tidak, itu amal. Nah, contoh, kalau kita jalan-jalan ke rumah orang, manga orang tadi nampak di situ bertanya wak ke orang sampai berjalan ke rumah orang,
ndak ada do kerjanya, duduk-duduk saja kerjanya. Begitu kita diselimuti oleh kemampuan kita. Padahal duduk itulah kerjanya. Nah, maka seseorang tu ndak ada lolok saja nyanyi, ndak ada amalnya, ndak ada kerjanya. Sesungguhnya lolok itulah amalnya. Nah, begitu kita ditipu. Nah, sehingganya jadi kalau begitu amalan-amalan itu harus tadi ikhlas. Makanya ikhlas dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Maka kalau kita tidur, ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan tidur kita akan berpahala di sisi Allah. Ya, kalau kita duduk saja entok-entok diam saja, ketahuilah bahwa kita dengan Allah tak luput dari pantauan Allah, tilikan Allah dan lain sebagainya. Duduk itu mendatangkan pahala. Nah, termasuk amalan-amalan yang tidak kita sadari. Getaran jantung kita tidak sadari itu. Ya, pencernaan kita, aliran darah kita itu tidak kita sadari itu. Pertumbuhan dan proses perkembangan daripada seluruh unsur tubuh kita itu amal itu sama sekali. Nah, jikalau orang tadi aqamus shalah, mendirikan salat, membangun hubungannya dengan Allah, dia kenal bahwa dari Allah kepada Allah, maka justru setiap detak jantung itu akan mendatangkan pahala, setiap aliran darahnya akan diimbangi dengan pahala. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya selama tidak dicela oleh syarak itu adalah pahala. Nah, berapa murahnya itu? Pahala. Jadi maka oleh sebab itulah kita diajak untuk aqamus shalah, mendirikan salat. Oh, terlampau ke ujung ke dalam kita mengartikan aqamus shalah itu salat 5 kali sehari semalam tu maksudnya memang salat itu dimulai dari takbir, disudahi dengan salam, mempunyai syarat dengan rukun. Itu salat. Tapi ingat, hakikat daripada salat itu adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan dengan Allah itu bukan fisik kita, bukan mata telinga kita, tetapi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat diri kita sendiri. Sekalipun mata kita menampak sesuatu tapi tidak nampak kuasa Allah, berarti kita sedang putus hubungan dengan Allah. Sekalipun telinga kita mendengarkan sesuatu tapi tidak mengantarkan kita kepada bahwa mendengar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu